Jadi siap membela pasangannya? Ya kalau sudah nikahan ya rumah tangga harus dijaga. Sudah nikah ya harus dijaga pasangannya ya, Gus? Dibuka kebenarannya, jangan salah persepsi. Jadi Anda tidak khawatir akar rumput nih, karena kayak misalnya sekarang beredar tuh ada cuplikan Ketua PWNU Jawa Timur yang bilang, oh, kalau NU bergabung dengan PKS PAN batal baiatnya dengan NU dan sebagainya, itu ya, ramai dan sebagainya. Ramai sekali itu hari ini. Bahkan saat deklarasi itu banyak yang berdoa, moga-moga PKS gak ikut. Ada itu, banyak sekali. Nah, alhamdulillahnya nggak datang, belum tentu nggak ikut lah ya, nggak datang. Begini, di NU atau saya nggak boleh ngomong NU sebetulnya. Di PKB itu ada yang disebut sebagai keputusan tertinggi, yaitu keputusan organisasi. Perbedaan cara persepsi itu akan selesai kalau ada sudah keputusan organisasi. Itu yang namanya ijtima terbesar, kesimpulan terbesar, itu keputusan organisasi. Nah, yang kedua, ada satu kategori teori yang disepakati semua. Satu musuh sangat berat dibanding hanya 1000 kawan. Sebanyak-banyak kawan lebih baik bagi Indonesia yang lebih baik. Sebanyak-banyak yang bergabung untuk menata Indonesia lebih baik. Makanya saya bersama Nasdem, bergabung bersama koalisi Nasdem, ya tentu sangat berharap semuanya tetap bareng mendukung kemenangan saya dan Mbak Anies ini. Dan PKB dan PKS bersama itu bukan sesuatu yang menurut Anda, wah di luar nalar, apa tidak mungkin PKB itu, yang ideologinya berbeda dengan analisis PKS. Dan spekulasi yang umum. Pada dasarnya politik itu semakin banyak kawan semakin baik. Ya, dan meneruskan apa yang disampaikan oleh Gus Imin tadi, bahwa koalisi ini itu bersama dan solid. Dan kemarin juga PKS memutuskan untuk tidak hadir di Surabaya, dengan tadi ada catatan hikmahnya untuk suasana di internal, tapi juga bahwa PKS itu tertib organisasi. Ada dalam ADART-nya yang menyatakan bahwa cawapres itu harus ditetapkan melalui sidang Majelis Syuro. Dan Majelis Syuro belum bersidang, jadi bagaimana mungkin berada di dalam sebuah kegiatan di mana dua partai deklarasi, yaitu Nasdem dan PKB, sementara PKS masih harus sidang Majelis Syuro. Tapi koalisi ini utuh, dan begitu Gus Imin menyampaikan bergabung ke koalisi perubahan, sorenya langsung PKS merespon dengan menyatakan selamat datang di koalisi perubahan. Bahkan Presiden PKS bertelepon langsung kepada Gus Imin begitu selesai dan menyampaikan selamat bergabung, selamat, dan tinggal proses internalnya. Nah, saya sudah bersama-sama didukung PKS itu sejak di Jakarta. Jadi perjalanannya itu panjang. Jadi kita semua melihat bahwa ikhtiar perubahan ini kita jalankan sama-sama. Makin banyak dukungannya makin baik, dan bergabungnya PKB. Kalau boleh saya ulang nih, saya itu mengajak PKB itu menyampaikan kepada Pak SBY, kepada Mas AHY, kepada Pak SP, dan juga kepada teman-teman PKS. Kita berharap sekali. Ini bulan Juni nih saya udah bilang. Mudah-mudahan PKB itu bisa diajak untuk bergabung. Tapi ya takdir Allah itu menunjukkan bahwa gabungnya adalah pada akhir Agustus dengan proses yang negara ini terlampau besar kalau hanya ditangani beberapa orang. Semakin besar, deal bagi-baginya semakin rumit tidak, Gus? Iya. Sudah ada pembicaraan itu? Belum. Porsi wewenang atau pembagian tugas dan sebagainya antara capres-cawapres belum masuk sedetail itu, Mas? Nanti kalau ada perbedaan diselesaikan tetangga fakultas. Ketika saya di Visible, dia ekonomi, tetanggaan ini. Dan waktu itu Ferry istri saya itu tanya, Nis, Caimin itu angkatannya persisnya, beliau sedikit di atas saya secara hitungan tahun. Kelihatan lebih muda ya gitu. Nah, terus saya bilang, iya, Caimin ini awet 6. Awet 6 ya. Kalau nanti terjadi apa-apa kita selesaikan di UGM. Nanti kalau di UGM itu selesaikan satu tempat namanya SGPC. Itu SGPC itu sego pecel. Itu tempat kita sama-sama makan kalau di sana.